Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oriza Surya Hapsari dengan NPM 2317051107 dari kelas B. Di sini saya akan membuat video mengenai proses belajar saya dalam memahami mata kuliah teori bahasa otomata. Oke, jadi langsung saja kita mulai. Eh, Namun disclaimer sebelumnya, proses belajar saya itu lebih lama daripada durasi video ini, karena video ini bersifat recap, jadi aslinya lebih lama daripada video ini. Oke, mari kita mulai saja. Sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan membahas mengenai quiz 2, yaitu aturan produksi dari tata bahasa. Nah, jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan mengenai tentang. Saya cek dulu speakernya apakah sudah terhubung dengan baik. Iya. Nah, oke, jadi em, selanjutnya di sini kan kita akan membahas mengenai aturan produksi dari tata bahasa. Nah, untuk aturan dan produksi dari tata bahasa ini, saya sebelumnya ingin mengenalkan learning pyramid ataupun bagaimana proses saya belajar dari awal, dari setelah perkuliahan selesai hingga mencapai video ini. Nah, jadi yang pertama itu saya menggunakan metode dari learning pyramid. Apa itu learning pyramid? Learning pyramid adalah konsep yang menggambarkan tingkat retensi informasi berdasarkan metode pembelajaran. Maksudnya retensi informasi adalah seperti bagaimana pemahaman kita terkait pembelajaran tersebut. Nah, jadi yang level satu itu adalah lecturer, itu pembelajaran di kelas dengan dosen itu cuma 5% hingga 90% itu pada saat level 7 teach others. Nah, di sini adalah learning pyramidnya. Untuk setiap individu itu pasti berbeda-beda ya. Contohnya saya reading itu lebih dari 10% tingkat retensinya, pemahamannya, dan ini adalah bentuk dari average student retention rates. Jadi ada sebuah penelitian yang diteliti kepada subjeknya adalah para siswa untuk sebentar, para siswa yaitu untuk melakukan ini apa dalam proses bagaimana mereka memahami di proses pembelajaran dengan metode-metode berbeda. Dan yang paling tinggi adalah teach others. Jadi teach others adalah hasil dari output video ini, yaitu teach others. Nah, oke, selanjutnya kita akan beralih ke reading, karena kan lecture itu dosen sudah dilakukan, yaitu pada saat kita perkuliahan tadi. Jadi sekarang kita reading. Nah, reading ini biasanya aku cari bahan ajar di internet dan bahan ajarnya sesuai dengan judulnya yang mau kita bahas, yaitu aturan produksi dari tata bahasa. Hmm, Oke, aturan produksi bahasa reguler. Ya, jadi kita bisa mulai ya. Regular grammars atau tata bahasa yang biasa disebut grammar itu didefinisikan dengan 4 tuple, itu ada G, yaitu PTPS, PTPS. Di mana V adalah himpunan simbol variabel atau non-terminal, lalu T adalah himpunan simbol terminal, T adalah kumpulan aturan produksi, dan S itu simbol alam.
Kita masih ingat dengan aturan produksi dari bahasa reguler tipe 3, yaitu A menuju beta atau menuju beta adalah sebuah simbol variabel. Beta adalah maksimal yang memiliki sebuah simbol variabel yang bila ada terletak di posisi paling atas. Nah, selanjutnya batasannya bertambah lagi, di mana ruas kanan maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang terletak paling kanan. Serta artinya kita bisa memiliki simbol terminal dengan jumlah yang tidak dibatasi. Terkait itu kita bisa, tetapi bila terdapat simbol variabel, maka simbol variabel tersebut hanya berjumlah satu dan terletak di paling kanan. Dalam mengkonstruksi aturan produksi tata bahasa dari suatu FSA, hmm, sepertinya kita sudah beralih. Dari suatu FSA ini tuh dibahas di pertemuan selanjutnya. Jadi perlu kita ingat yang menjadi perhatian adalah state-state yang bisa menuju ke state akhir. Contoh satunya adalah mesin FSA. Ya, kita bisa melihat ini bagaimana kita mengkonstruksi aturan produksi dari suatu unit state otomata. Pada mesin FSA, kita memiliki simbol input yaitu A dan B. Misal kita identifikasikan state awal final dengan simbol awal S, yaitu final A sama dengan Q1 dapat ditulis seperti itu. Lalu S, A, E. Di mana E kita identifikasikan dengan Q1. Dari Q1 terdapat transisi, yaitu Q1 epsilon Q2 sama dengan Q2 dan Q1 epsilon sama dengan Q3. Dari tulis A menuju E menuju A, E menuju B. Di mana A kita identifikasikan dengan Q2 dan B kita identifikasikan dengan Q3. Selanjutnya dapat kita lihat dari state Q2 dengan input A kembali ke state Q2 dan dari state Q3 dengan input B kembali ke state Q3. Q2A sama dengan Q2 dan Q3 input B sama dengan Q3. Dapat ditulis A menuju AA, B menuju BB. Dan selanjutnya dari state Q2 dengan input B menuju state Q4 dan dari state Q3 dengan input B menuju ke state Q4. Sementara Q4 adalah himpunan state akhir dan dari state Q4 tidak ada lagi busur keluar. Maka Q2B sama dengan Q4 dan Q3 input B sama dengan Q4. Kumpulan aturan produksi yang kita peroleh bisa ditulis sebagai berikut. Ini untuk S, E, A, dan B. Secara formal dapat ditulis P sama dengan S, E, A, B. P sama dengan A, B. Untuk P adalah hasil dari ini dituliskan secara horizontal dan juga S adalah E. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke input ini bahasa Inggris. Oke, untuk deskripsinya sepertinya sudah selesai. Kita beralih ke apa sih judulnya tadi? Aturan produksi dari TTS. Makanya, kalau kita ke repository Unicom di repo Unicom,
Oke, kita bisa lanjut ke apa ini? Ke aturan introduksi ya. Di sini ini aturan introduksi untuk suatu finite state automata. Aturan produksi untuk FSA, bahasa yang digunakan untuk mesin FSA adalah bahasa tipe 3 atau bahasa reguler. Aturan produksi dari bahasa reguler tipe 3 yaitu alpha menuju beta, di mana alpha adalah sebuah simbol variabel dan beta merupakan maksimal yang memiliki sebuah simbol variabel yang bila ada terletak di posisi paling kanan. Aturan produksi untuk FSA. Tata bahasa atau yang biasa disebut sebagai grammar didefinisikan dengan 4 titel G, yaitu VTT, di mana V adalah himpunan simbol variabel dan atau non terminal, lalu T himpunan simbol terminal, dan P kumpulan aturan produksi serta S adalah simbol alam. Mengkonstruksi aturan produksi dari suatu FSA. Dalam mengkonstruksi aturan produksi dari tata bahasa reguler dari suatu FSA, perlu kita ingat yang menjadi perhatian adalah state-state yang bisa menuju ke state akhir. Nah, ini adalah contoh satunya. Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4 sebagai state. Kita coba jawab ya. Jadi, contohnya itu, untuk satu tadi itu didefinisikan dulu FSA dalam tuple M. Yang mana atau state-nya itu kan ada Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Sedangkan untuk transisinya, sigma adalah A dan B. Lalu kita akan memulainya dari state start final. F sama dengan Q4, yaitu final state-nya ada di Q4. Kemudian misalkan Q0 itu adalah S, Q1 adalah E, lalu Q2 adalah A, dan Q3 adalah B. Selanjutnya, transisi Q0 transisi A adalah Q1. Dapat ditulis S menuju AM. Lalu transisi Q1 epsilon sama dengan Q2 dan Q1 transisi epsilon adalah Q3. Bisa ditulis E menuju A, E menuju B. Nomor 1. Transisi Q2 dengan transisi A sama dengan Q2. Lalu Q2 transisi B sama dengan Q4. A menuju B. Ini A menuju B. Lalu transisi Q3A sama dengan kosong. Jadi tidak ada aturan produksinya. Sedangkan Q3B, Q3, Q4 itu dapat ditulis seperti ini. B menuju B, B, B menuju B. Nah, kumpulan aturan produksi yang diperoleh sebagai berikut. Ini adalah hasil akhirnya. Secara formal dapat ditulis bahwa variabelnya adalah S, E, A, B, lalu T-nya sama dengan A, B, dan ini yang T adalah hasil dari kumpulan aturan produksi yang diperoleh dibuat horizontal penulisannya. Lalu S, kalau state-nya adalah M. Selanjutnya kita punya contoh dua dengan dia gambar diagram seperti ini. Untuk lebih mudahnya mungkin saya akan split layar. Hmm. Nah, untuk contoh dua ini boleh dijawab oleh teman-teman. Silahkan dijawab. Karena saya akan berlanjut ke FSA untuk suatu tata bahasa reguler. Jadi, jika sebelumnya dari suatu diagram transisi FSA dapat dibuat aturan-aturan produksi tata bahasa regulernya, maka sebaliknya bisa juga mengkonstruksi diagram transisi FSA untuk suatu tata bahasa reguler yang diketahui aturan-aturan produksinya. Misalnya kita masuk ke contoh 3. Diketahui tata bahasa reguler seperti ini, maka kita dapat langsung gambar atau rancang diagram transisi FSA-nya.
S identik dengan Q0, A identik dengan Q4, dan D identik dengan Q1. Contohnya selanjutnya adalah seperti ini. Kita beralih ke kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran yang disajikan oleh PPT ini adalah jika ingin mengkonstruksi dari FSA ke aturan produksi, yang harus diperhatikan adalah state-state yang bisa menuju ke state akhir. Lalu jika terdapat aturan A menuju epsilon dan A masih menuju A, maka hanya simbol terminal. Berarti state A merupakan final state. Selanjutnya itu saja untuk proses tribun. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke audio audio apa? Ke audio visual yang retensinya lebih besar nih daripada reading, itu 20%. Oke, kita ke YouTube. YouTube kita akan mencari ini referensi dari pertanyaan. Mana ya? Aturan produksi dari kata bahan. Oke, kita coba masuk ke sini. Kita coba ke sini ya. Jadi di sini kita akan membahas mengenai aturan produksi dari tata bahasa. Tapi di sini udah pernah dibahas ya mengenai apa mengenai soalnya sama gitu. Jadi kita beralih, kita beralih ke ini ya. Nah, aturan produksi dari tata bahasa itu ada 4, yaitu RG, CFG, CSG, dan EG. Nah, kita coba ke sini. Jadi, karena aturan produksi itu ada 4, kita bisa bahas ya, dengan aturan produksi dalam teori bahasa dan otomata. Aturan produksi itu dinyatakan dalam A menuju B. Alfa tanah arah tanah ke beta dibaca alfa menghasilkan atau menurunkan beta. Dengan menerapkan aturan produksi, suatu tata bahasa bisa menghasilkan sejumlah string. Himpunan semua string tersebut adalah bahasa yang didefinisikan oleh tata bahasa tersebut. Contoh aturan produksi, T menghasilkan A. Contoh lain, E menghasilkan T atau T, E menghasilkan T atau E menghasilkan T, T gabung E, T plus E. Selanjutnya ada hierarki Chomsky. Grammar atau tata bahasa didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan periode, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi.
Di sini ada 4 tingkatan tata bahasa menurut Chomsky. Yang pertama ada tipe 0, yaitu unrestricted grammar. Lalu tipe 1, context sensitive grammar. Tipe 2, context free grammar. Lalu tipe 3 adalah regular grammar atau bahasa reguler. Selanjutnya, aturan produksi tidak memiliki batasan dalam aturan A akan menghasilkan beta pada tipe 0, yaitu alfa adalah string terminal dan non-terminal yang setidaknya satu non-terminal. Alfa tidak boleh kosong. Beta adalah rangkaian simbol terminal dan non-terminal. Alfa adalah V plus T dikali V plus T dikali. Nah, cara bacanya adalah alfa adalah T gabung T closure T gabung T konkatenasi T gabung T closure. Untuk beta, T gabung T closure. Jadi tanpa plus itu dibaca atau tanda plus. Nah, tanda asterik atau bintang itu yang berarti bisa tidak muncul atau bisa juga muncul hingga berkali-kali. Selanjutnya tipe ini menghasilkan bahasa yang dikenal yaitu mesin Turing. Bahasa ini juga dikenal dengan nama recursively enumerable language. Selanjutnya, yang perlu diingat adalah alpha adalah T gabung T asterik asterik closure. Alpha adalah T gabung T closure, T konkatenasi T gabung T closure. Untuk beta adalah T gabung T closure. Nah, contoh penerapan dari aturan tipe 0. Misalnya untuk yang ini itu terpenuhi karena di ruas kiri ada non-terminal. Di ruas kanan ada terminal dan non-terminal. Sedangkan untuk yang kedua ini terpenuhi karena di ruas kiri ada non-terminal dan di ruas kanan ada terminal dan non-terminal. Untuk yang ini juga terpenuhi yang C, dan juga untuk yang D ini juga terpenuhi. Selanjutnya, konteks sensitif grammar. Aturan produksinya sama dengan tipe 0, namun dibatasi dengan aturan A kurang dari sama dengan B. Jumlah simbol di ruas kiri harus lebih kecil atau sama dengan jumlah simbol di ruas kanan. Aturan S menuju plus epsilon itu dibolehkan jika S tidak muncul pada ruas kanan setiap aturan. Jadi dapat menghasilkan bahasa yang dikenal oleh linear bound automata. Nah, selanjutnya kita perlu mengingat bahwa uh, A, A mutlak absolut kurang dari sama dengan B mutlak absolut. A adalah P gabung T closure, P konkatenasi P gabung T closure. B adalah P gabung T closure, P gabung T konkatenasi P gabung T closure. Jadi pada contoh penerapannya, untuk yang ini itu terpenuhi. Selanjutnya dia terpenuhi, jadi ukuran ruas kiri lebih kecil daripada ukuran ruas di kanan. Yang ini juga terpenuhi, yang terakhir juga terpenuhi karena ukuran kedua ruas itu sama. Selanjutnya ada konteks grammar. Kan kalau yang sebelumnya itu konteks sensitif grammar, sekarang konteks grammar. Jadi, aturan produksi ini sama dengan tipe 0. Namun A sisi kiri hanya boleh memiliki satu variabel non-terminal, absolut A sama dengan 1, dan B tidak memiliki batasan. Jadi A adalah sebuah simbol non-terminal, lalu B dapat berupa rangkaian atau simbol terminal, non-terminal, ataupun epsilon. Tipe ini menghasilkan bahasa yang dikenal oleh non-deterministic push-down automata. Jadi tipe ini itu akan menghasilkan bahasa PDA. Nah,
Dikenalinya dengan nama non-deterministic pushdown automata. Yang perlu diingat adalah bahwa absolut A mutlak itu sama dengan 1. A adalah V. B adalah V gabung T closure. Contoh penerapannya di sini itu terpenuhi. Jadi di ruas kiri hanya ada satu non-terminal, yaitu S, dan di ruas kanan boleh terminal atau non-terminal. Sebentar saya charger laptop dulu. Nah, untuk panah ini kan biasanya menghasilkan ya. Jadi X menghasilkan A itu terpenuhi, lalu X menghasilkan AX itu terpenuhi, A menghasilkan A itu juga terpenuhi karena di ruas kiri hanya ada satu non-terminal dan di ruas kanan ada satu terminal. Selanjutnya, regular grammar. Aturan S menghasilkan epsilon dibolehkan jika S tidak muncul pada ruas kanan setiap aturan. Alfa adalah sebuah simbol non-terminal. Lalu B adalah simbol terminal atau simbol terminal dengan sebuah simbol variabel yang jika ada terletak pada posisi paling kanan. Selanjutnya adalah menghasilkan bahasa yang dikenali oleh finite state automata. Nah, yang perlu diingat adalah bahwa alfa adalah V, beta adalah T closure atau T closure V. Nah, selanjutnya kita beralih ke sini sudah dibahas ya, Mbak? Tapi yang dibahas ini. Oke, kita sudah bahas ya aturan produksi, aturan produksi dan grammar serta hierarki funksi. Simbol terminal dan non-terminal. Apa yang dimaksud simbol terminal? Simbol terminal adalah simbol yang dapat diturunkan lagi. Yang termasuk simbol terminal yaitu huruf kecil alfabet, misalnya A, B, C, lalu simbol operator, misalnya plus, minus, dan kutip, lalu simbol tanda baca, misalnya koma, tanda kurung, titik koma, lalu string yang tercetak tebal, misalnya if, then, dan else. Selanjutnya, simbol terminal dan non-terminal ini, apa sih yang dimaksud dengan simbol non-terminal? Simbol non-terminal adalah simbol yang masih bisa diturunkan menjadi simbol terminal atau non-terminal lainnya. Nah, yang termasuk simbol non-terminal adalah huruf besar alfabet, misalnya A, B, C, lalu huruf S sebagai simbol awal, dan juga string yang tercetak miring, misalnya expert dan SKMP. Selanjutnya, aturan traduksi. Aturan traduksi dinyatakan dalam alfa yang menyatakan simbol-simbol pada ruas kiri aturan produksi dan beta yang menyatakan simbol-simbol pada ruas kanan aturan produksi. Alfa di ruas kiri menghasilkan B ruas kanan. Jadi simbol dapat berupa simbol terminal atau non terminal. Nah, panah ini dibacanya menghasilkan. Nah, kita beralih ke
aturan produksi, yaitu dengan menerapkan aturan produksi, suatu tata bahasa bisa menghasilkan sejumlah string. Himpunan semua string tersebut adalah bahasa yang didefinisikan oleh tata bahasa tersebut. Wah, apa? Tadi sampai mana ya? Jadi selanjutnya contoh dari aturan produksi T menghasilkan A atau E menghasilkan T atau E menghasilkan T gabung E plus E. Nah, selanjutnya di hierarki Chomsky itu ada 4 tingkatan tata bahasa menurut Chomsky. Yang pertama, ada tipe 0 yang disebut unrestricted grammar. Lalu tipe 1, context sensitive grammar. Lalu tipe 2 ada context free grammar. Dan tipe 3 regular grammar. Selanjutnya, tipe 0 dari unrestricted grammar itu, aturan produksinya tidak memiliki batasan, di mana alpha adalah string non-terminal dan non-terminal dengan setidaknya satu non-terminal. Sedangkan beta adalah rangkaian simbol terminal dan non-terminal. Jadi untuk yang alpha itu tidak boleh kosong, ya. Selanjutnya tipe 0 dari unrestricted grammar. Nah, dia akan menghasilkan bahasa yang dikenal oleh mesin Turing. Bahasa ini juga dikenal dengan nama recursively enumerable languages, di mana S menghasilkan ACAB, DC menghasilkan ACB, CB menghasilkan DB, AB menghasilkan DB, SAB menghasilkan BA, dan A menghasilkan S. Itu adalah contohnya. Selanjutnya, ada tipe 1 konteks sensitif grammar, di mana aturan produksinya sama dengan tipe 0, namun dibatasi dengan aturan A kurang dari sama alpha kurang dari absolute alpha mutlak kurang dari sama dengan absolute absolute beta mutlak, di mana jumlah simbol di ruas kiri harus lebih kecil atau sama dengan jumlah simbol di ruas kanan. Jadi aturan untuk S menghasilkan epsilon dibolehkan jika S tidak muncul pada ruas kanan setiap aturan. Nah, untuk konteks sensitif grammar ini menghasilkan bahasa yang dikenal oleh linear bound automata. Contohnya adalah S Contohnya adalah S menghasilkan AB, AB menghasilkan ABCD, B menghasilkan D, AD menghasilkan DB, AD menghasilkan AA atau AA, lalu AC menghasilkan DBCC. Ini adalah contohnya. Jadi harus selalu diingat jika alpha, alpha, alpha mutlak itu kurang dari sama dengan beta mutlak. Selanjutnya, tipe 2 dari konteks free grammar itu aturan produksinya sama dengan tipe 0. Namun alpha sisi kiri hanya boleh memiliki satu variabel non-terminal, yaitu alpha mutlak sama dengan 1. Dan beta tidak memiliki batasan.
Jadi alfa adalah sebuah simbol non-terminal, sedangkan alfa yang menghasilkan beta, beta adalah yang dapat berupa rangkaian atau simbol terminal dan non-terminal. Selanjutnya, terkait konteks free grammar itu menghasilkan bahasa yang dikenal oleh non-deterministic clause. Contohnya S menghasilkan XA, X menghasilkan A, X menghasilkan AX, X menghasilkan ABC, X menghasilkan epsilon. S menghasilkan AB, A menghasilkan A, B menghasilkan B. Jadi itu maksudnya kayak eh, non-deterministic clause gitu. Dia akan mengambil ini, 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 X kembali ke awal, X ada di sini, di awalnya di dibedakan. Selanjutnya alpha absolut mutual ini sama dengan satu hasilnya. Nah, terakhir adalah contoh terakhir adalah tipe 3 regular grammar, di mana aturan S menghasilkan epsilon dibolehkan jika S tidak muncul pada ruas kanan setiap aturan. Selanjutnya, alpha adalah sebuah simbol non-terminal, di mana alpha menghasilkan beta itu, beta adalah simbol terminal atau simbol terminal dengan sebuah simbol periode yang jika ada terletak pada posisi di paling kanan. Selanjutnya adalah tipe 3 regular grammar yang menghasilkan bahasa yang dikenali oleh finite state automata. Contohnya X menghasilkan epsilon, X menghasilkan A atau AY, X menghasilkan B, X menghasilkan A, B, B, B menghasilkan C, D. Nah, oke, itu saja. Selanjutnya adalah demonstrasi, tapi karena demonstrasi kan melihat YouTube juga, jadi untuk audiovisual dan demonstrasi ini kan satu paket ya. Jadi sudah terselesaikan, lalu kita beralih ke diskusi. Nah, diskusi dengan teman itu pada saat perkuliahan sudah dilakukan, namun tidak ada kamera, jadi kita akan berdiskusi dengan orang. Itu sedikit. Nah, kita misalnya mau mendiskusikan tentang apa? Tentang aturan produksi dari tata bahasa. Dalam teori otomata dan komputasi, aturan produksi adalah bagian atau grammar dari tata bahasa yang digunakan untuk menentukan bagaimana string dalam suatu bahasa dapat dihasilkan. Mari kita bahas elemen-elemen utama pada bagaimana aturan produksi bekerja.
tata bahasa formal seperti ini. Lalu aturan produksi adalah aturan yang mendefinisikan bagaimana simbol-simbol non-terminal dapat digantikan dengan kombinasi simbol terminal dan atau non-terminal. Oke, jenis tata bahasa menurut Chomsky hierarki itu ada 4. Lalu penerapan tata bahasa dan aturan produksi. Nah, di di sini dapat diterapkan yaitu pada saat kita pemrograman kompiler. Jadi grammar akan mendefinisikan sintaks bahasa pemrograman. Lalu penguraian data atau parsing. Di sini parsing string seperti JSON atau XML berdasarkan aturan tata bahasa. Natural Language Processing (NLP) digunakan untuk memahami struktur bahasa manusia. Oke, itu coba berdiskusi dengannya lebih lanjut dan buat menjadi lebih asik ya. Jadi kita akan membahas mengenai aturan produksi tata bahasa dengan bahasa yang santai ini. Jadi aturan produksi ini kayak aturan main gimana sih kita bisa bikin atau generate string dari simbol-simbol tertentu dalam tata bahasa formal. Dan ternyata aturan ini nggak cuma dipakai di teori doang, tapi ada banyak contoh keren di kehidupan sehari-hari. Misalnya aturan produksi itu apa sih? Jadi bayangin kamu punya resep buat bikin kalimat. Resep ini ngasih tahu apa yang kamu mulai dulu, simbol awal kayak S. Lalu gimana bisa ubah simbol-simbol itu jadi kalimat yang benar? Caranya adalah aturan produksinya dilihat. Lalu S menghasilkan AA, artinya bisa ganti S dengan AA. Lalu A menghasilkan B, artinya bisa ganti A dengan B. Dengan AB. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nggak cuma untuk teori, aturan produksi ini ada di mana-mana. Contohnya saat kita nulis chat otomatis di aplikasi. Pernah chat sama bot, misalnya ketik kalau mau pesan kopi, maka aturan produksinya kayak gini. Start state, halo mau pesan dalam kurung minuman. Si bot otomatis ganti minuman sesuai kata lo. Jadi, kopi, teh, susu. Jadi, buat paham nih urutan chat kayak string yang diproses pakai aturan produksi. Selanjutnya, input validasi di aplikasi. Saat kita masukin email saat bikin akun, itu sistemnya akan bilang bahwa email tidak valid. Nah, regex regular expression di balik layar menggunakan aturan produksi juga untuk ngecek apakah string yang dimasukin itu sesuai aturan seperti S username at domain PLD. Contohnya adalah henry@gmail.com. Nah, yang salah adalah henrymail.com gitu. Karena dia nggak pakai at jadi tidak valid ya. Selanjutnya game quest generator. Terkait game quest generator ini, saat kita main RPG, game RPG itu kadang ada quest yang beda-beda tapi penciptanya sama. Nah, aturan produksinya tuh kayak gini. Jadi, start menghasilkan temui X di Y untuk Z. Jadi contohnya, temui Elios di hutan untuk mencari pedang. Atau temui Sigit di gunung untuk mengumpulkan batu. Nah, sedangkan jika diterapkan dalam coding, misalnya kita bisa bikin aplikasi pakai tata bahasa, yaitu contohnya parsing, yang aturan produksinya bantu ngatur urutan proses.
Jadi bisa disimpulkan bahwa aturan produksi itu seperti prosedur step by step buat bikin sesuatu yang benar, baik itu string, chatbot, atau validasi input. Kalau diterjemahin di dunia nyata bisa dilihat pada saat chatbot yang ngerti teks, lalu validator buat input form, dan juga sistem otomatis di game atau aplikasi. Selanjutnya, sebelumnya itu kita akan membahas mengenai tata bahasa reguler dan FSR. Kita coba diskusi mengenai tata bahasa. Apa tadi judulnya? Tata bahasa reguler dan FSR. Yang pentingnya diketik. Tata bahasa regulernya apa? Dan FSR. Kita akan mengobrol santai nih mengenai tata bahasa reguler atau regular grammar sama FSA, finite state automata. Lalu gimana sih cara mereka tuh ada di sekitar kita tapi sering nggak disadari? Nah, kita mulai. Tata bahasa reguler dan FSA itu apa? Tata bahasa ini seperti aturan main untuk bikin kata-kata valid dalam bahasa tertentu. Contohnya bikin pola untuk nomor HP yang formatnya itu harus pas. Jadi FSA atau Finite State Automata adalah semacam mesin pemikir yang kerja state by state untuk nyocokin sesuatu. Misalnya saat mengecek apakah kata ABAB itu valid atau enggak di aturan yang dibuat. Kerja FSA tuh seperti lagi ngeklik tab dari satu state ke state lain sampai nemu hasil akhirnya. Selanjutnya penerapan dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak. Nah, langsung aja nih, gimana mereka ngebantuin hidup kita walaupun nggak kelihatan. Saat kita mau filter pesan spam di WhatsApp atau email, pernah nyadar nggak kan kenapa pesan spam kayak memang uang 1 miliar gitu. Itu kan sering banget otomatis masuk ke folder spam. Nah, itu adalah berkat dari Regular Expression Package plus FSA yang bantu nyari pola-pola kayak kata menang atau uang miliar. Kalau cocok langsung dipindahin aja ke spam. Selanjutnya validator input di formulir online. Bagi daftar event atau buat akun, ketik email asal kayak ABCDFG, itu langsung kena email not valid. Nah, itu juga dari Regex, pola kayak app sama domain.com dicek valid atau enggak. Jadi ada mesin penjual otomatis vending machine. FSA itu akan mengecek step by step, mulai dari masukin uang, pilih minuman, lalu keluarin barangnya. Pas kita masukin 1.000 untuk barangnya 5.000, mesin langsung bilang uangnya kurang. Selanjutnya ada yang sama ya, ada game design, plus progress, main game RPG pasti pernah ngalamin. Stage pertama, NPC dikasih quest. Stage kedua, NPC ngasih quest. Lalu stage kedua, ngumpulin barang kita. Lalu stage ketiga, selesai deh questnya. Dan ini tuh diatur kayak FSA. Kalau lo belum nyelesain barang, nggak bakal bisa ke step berikutnya. Selanjutnya ada sistem check-in kereta atau MRT. Pas kita tap kartu, itu seperti FSA. Cek step. Apakah saldo cukup? Maka stasiun asal mana? Stasiun tujuan mana? Semua di-track pakai aturan seperti ini. Analoginya adalah bayangin FS1 seperti bikin playlist lagu. Di mana state awal adalah lagu pertama, lalu next. Nah, saat kita klik next, itu pindah ke lagu berikutnya, yaitu state baru.
Se- Jika sudah di lagu terakhir, state akhir, maka kita bisa balik lagi ke awal atau berhenti. Kata bahasa reguler tuh seperti playlist, jadi semua lagu di playlist harus sesuai aturan. Sesuai aturan. Kenapa sih mereka itu penting? Ya, jawabannya adalah efisien banget. Jadi bisa cek ribuan data cuma dalam hitungan detik loh. Lalu hemat tenaga. Hal-hal yang ribet seperti validasi password diselesaikan secara otomatis. Sering dipakai tanpa sadar. Nah, coba bayangin tanpa regex dan FSA, hidup bakal penuh manual kerjaannya. Jadi, itu saja untuk berdiskusi bersama. Selanjutnya adalah practice doing. Practice doing bisa disimak ya. Aku kasih soal dan jawaban. Hmm, Kalian simak satu soal ini 2 menit. Ini 2 menit. Eh, satu satu gambar ini bisa dilihat 2 menit dan kita coba dulu. Di sini ada tata bahasa reguler dengan aturan produksi seperti ini. Nah, bisa disimak terlebih dahulu. Aku mau apa? Video mute, ya, kan mute ini apa? Off-cam dulu ya. Silakan silakan diperhatikan dengan seksama terlebih dahulu. Oke, untuk soal yang pertama selesai. Kita lanjut ke soal yang kedua ya. Ini masih di kuis 2 aturan produksi dari tata bahasa. Hmm, Ini untuk soal yang kedua. Diketahui tata bahasa reguler dengan aturan produksinya berikut ini. Silakan disimak terlebih dahulu lagi. Selama 2 menit saya.
Oke, selanjutnya adalah kita ke soal yang nomor 3 ya, yaitu diketahui otomata dari suatu regular grammar adalah seperti ini. Nah, ditanya kan kata bahasa regular yang diterima, oke kita langsung saja jawab dengan multiplier ya. Memang dipraktikkan secara pertama ya, soalnya. Dan ini berikut jawabannya. Oke, boleh disimak dulu. Menit 30. Betul. Oke, kita lanjut ke soal yang kita lanjut soal yang paling ini ya. Ini kan udah dibahas nih, udah dijawab nih ya, quiz 2 aturan produksi dari tata bahasa. Sekarang kita ke quiz 3 tata bahasa reguler dan FSL. Ini kita punya satu soal. Untuk yang ini sepertinya akan langsung saya bahas saja. Jadi tidak perlu memperhatikan atau melihat. Oke, sebentar. Waduh. Nah, oke, untuk yang ini kita bahas ya. Jadi buatkanlah FSA dalam bentuk formal yang terdiri dari 5 buah tuple dan tentukan string berikut ini apakah accept atau reject. Dalam tata bahasa reguler dan FSA, di sini ada stringnya yaitu 1110, 000, 1101, 100011, dan 101101. Nah, mulai start state-nya itu kan dari final. Lalu ada transisi ke Q4 itu sebesar 0, Q4 transisi ke kedua 0, dan kedua kembali ke dirinya sendiri transisinya adalah 0, kedua ke Q1 transisinya 0, Q1 kembali ke dirinya sendiri 1, Q1 transisi ke ketiga 0, Q3 transisi ke dirinya sendiri 0 dan 1,
Q3 transisi ke final state, yaitu Q5 eh, transisinya 1. Lalu Q0 transisi ke Q5, itu transisinya 1. Q5 ke Q4 transisinya 0. Q0 ke Q4 ke Q5 transisinya 1. Q5 ke Q3 transisinya 1. Jadi bentuk formalnya adalah sigma untuk transisi itu ada 0 dan 1. Lalu untuk state awalnya itu Q0 dan final state terakhirnya adalah Q5. String yang di accept dan reject adalah itu nanti. Nah, sekarang kita lihat dulu. Tadi kan yang penjabaran dari hmm, transisi-transisi di diagram ini dimasukkan ke tabel di sini. Tabel di sini itu adalah bagaimana hasilnya stringnya itu apakah diterima atau ditolak. Nah, di sini terlihat bahwa 1110 dari bawah, dari start ini satu, 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 nol itu ditolak karena dia berakhir bukan di final state. Lalu 000, 1101, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Nah, ini accept ya. Accept. 0, 0, 0, 1, itu 0, 1, 0, 1. Oh ya, ini di accept ya, diterima karena dia berakhir di final state dari series ini. Lalu 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Ini reject karena berakhir di Q1 yang bukan final state. Lalu 1, 0, 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Dan ini adalah accept karena dia berakhir di I5. Itu dia diterima ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh saya. Kita stop dulu. Jadi kita sudah menyelesaikan ya semua hal mengenai pembelajaran learning piramid itu. Nah, sekarang kita akan beralih ke kuis-kuis selanjutnya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekeliruan, boleh di-share di kolom komen bagaimana hmm, kekeliruan itu diperbaiki. Oke, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, Arya Surya Hapsari, mengenai kuis Daring Quiz 3 ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat.